Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6145 sampai 6147. Naga tak terkalahkan bab 6145. Howard Rothschild adalah orang yang sangat realistis. Meskipun dia memimpin seluruh keluarga Rothschild, dia selalu mampu melanggar aturan. Jika seseorang memiliki nilai yang cukup tinggi baginya, atau bagi keluarga Rothschild, meskipun pihak lain adalah seorang pengemis, Howard akan bersikap sopan. Saat ini, permintaannya berharap platform video pendek tersebut dapat menghapus semua video yang berhubungan dengan keluarga Rothschild, sehingga skandal keluarga Rothschild ini tidak menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga Rothschild, dia bahkan dapat dengan rendah hati bertemu dengan salah satu pemimpin platform video pendek wilayah Amerika Utara. Untuk diketahui, seorang kepala keluarga besar dengan triliunan dolar, dan seorang eksekutif perusahaan yang memiliki kekayaan beberapa ratus juta dolar, terdapat perbedaan 100.000 mil di tengahnya, jika ditempatkan dalam situasi biasa, yang terakhir tidak bisa. Bahkan tidak terlihat di mata Matt Rothschild, apalagi Howard. Namun, sekarang Howard sangat berharap untuk bertemu dengan kepala platform video pendek Amerika Utara. Apalagi dia merasa identitasnya begitu mulia. Jika dia secara pribadi pergi menemui pihak lain, itu pasti dianggap penuh ketulusan, dan jika masalah ini sampai ke telinga kepala keluarga Ye, pihak lain pasti bisa merasakan ketulusannya juga, dan bahkan mungkin bisa menjalin kerjasama yang mendalam. Segera, orang-orang keluarga Rothschild menghubungi penanggung jawab platform video pendek wilayah Amerika Utara, ketika dia menunjukkan identitasnya kepada pihak lain, penanggung jawab platform video pendek juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka masalah ini bisa membuat kepala keluarga Rothschild turun tangan secara pribadi. Dia segera melaporkan masalah ini kepada Direktur Umum platform video pendek tersebut, dan pihak lain. Setelah menerima berita tersebut, juga menelepon Ye Chen untuk pertama kalinya melalui informasi kontak yang ditinggalkan oleh Tang Sihai. Ketika Ye Chen menerima panggilan telepon dari Yanjing, Tiongkok di selnya, dia menebak secara kasar apa yang sedang terjadi, dan ketika dia menjawab telepon, suara sopan seorang pria parubaya datang dari ujung telepon. "Bolehkah saya bertanya apakah itu Tuan Muda Ye?" "Ye Chen, kamu siapa?" Pria parubaya itu buru-buru berkata, "Halo Tuan Muda Ye, saya adalah pendiri platform video pendek dan CEO pada tahap ini, nama saya Zhang Qishuai. Butler Tang memberi saya informasi kontak Anda beberapa hari yang lalu dan bertanya kepada saya untuk melapor langsung kepadamu jika aku mengalami insiden besar." Ye Chen bertanya kepadanya, "Kamu menelepon saya sekarang karena masalah keluarga Rothschild, kan?" "Benar." Zhang Qishuai menjelaskan, "Seseorang dari keluarga Rothschild menghubungi penanggung jawab kami di Amerika Utara, mengatakan bahwa Howard, kepala keluarga Rothschild, ingin bertemu dengannya dan membicarakan masalah kerjasama, dan dia tidak berani mengambil keputusan sendirian. Jadi dia langsung meminta instruksi padaku. Tapi sejujurnya, kepala keluarga Rothschild memiliki banyak pengaruh di seluruh dunia. Jadi aku tidak berani mengambil keputusan gegabah. Itu sebabnya aku menelepon ke mengganggumu, berharap untuk meminta pendapatmu." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu langsung menyuruhnya untuk membalas keluarga Rothschild? Katakan saja kita tidak punya apa-apa untuk bekerja sama dengan mereka. Dan jika itu karena kita ingin kita menghapus konten video di platform video pendek, bahkan semakin sedikit ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Jadi biarkan mereka mati dengan hal ini." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6146. Zhang Qishuai berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Muda, keluarga Rothschild dan kaum plutokrat serupa, pengaruh mereka di barat sangat besar. Bahkan begitu besar sehingga mereka dapat mempengaruhi hukum serta pengambilan keputusan pemerintah barat, dan kelompok lobi mereka adalah yang nomor satu di dunia. Jika mereka melobi pemerintah dan membiarkan pemerintah memberikan sanksi kepada kami, itu bisa berdampak besar pada bisnis kami di Amerika Utara." "Sudahlah," Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak masalah jika ada hari di mana kita harus menarik diri dari pasar AS. Paling tidak, kita mempertahankan keuntungan kita pada tahap ini, masyarakat Amerika Utara akan memperhatikannya, dan ketika waktunya tepat, kita masih bisa bangkit kembali. Namun begitu kita kehilangan keuntungan, kita kehilangan dukungan dari masyarakat Amerika Utara,
dan kita melakukan hal yang sama sifat universal dari platform video pendek, begitu kita kehilangan dukungan dari masyarakat. Bahkan jika pemerintah daerah tidak menargetkan kita, kita akan kehilangan landasan untuk pembangunan. Ye Chen berkata, saya memahami bahwa Anda ingin mempertimbangkan gambaran besarnya, dan khawatir semua upaya Anda akan sia-sia, tetapi Anda harus ingat bahwa jika suatu hari kita harus membuat pilihan antara masyarakat Amerika Utara dan pemerintah, kami akan selalu memilih yang pertama, dan publik akan selalu didahulukan. Ketika Zhang Qishuai mendengar kata-kata ini, keraguan di hatinya benar-benar hilang, dan suaranya sedikit menggelegar saat dia berkata dengan keras, "Baiklah Tuan Muda, saya tahu. Saya akan membalasnya sekarang juga." Pada saat ini, keluarga Rothschild, meskipun mereka dengan cemas menunggu tanggapan dari kepala platform video pendek Amerika Utara, mereka tidak berdiam diri, tetapi sedang mempertimbangkan bagaimana menangani Bruce Weinstein. Orang ini memposting 2 video berturut-turut, jelas ingin melawan keluarga Rothschild sampai mati, membuat anggota inti keluarga Rothschild mengertakkan gigi padanya. Bagi mereka, mereka tidak sabar untuk mengirim seseorang ke penjara Brooklyn sekarang juga untuk membawa Bruce keluar. Namun, ketika insiden itu terus memburuk, orang yang paling ditakuti keluarga Rothschild untuk pindah adalah Bruce. Bruce membeberkan 2 skandal besar keluarga Rothschild sekaligus, dan buktinya meyakinkan. Dalam hal ini, jika dia mengalami kecelakaan, maka keluarga Rothschild tidak bisa lepas dari kesalahannya, masyarakat pasti akan menyalahkan keluarga Rothschild. Pada saat itu, kedua skandal tersebut tidak hanya tidak dapat diselesaikan satu persatu, tetapi 2 skandal tersebut akan menjadi 3, dengan nyawa manusia yang melekat. Saat ini, putra sulung Howard menjawab panggilan telepon, lalu berkata dengan ekspresi muram, "Ayah, pihak platform video pendek menolak permintaan kami untuk bertemu." Ditolak, Howard mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Saya, Howard Rothschild, dengan senang hati bertemu dengannya, seorang kepala Amerika Utara, dan dia berani menolak." "Itu," kata putra sulung tak berdaya, "kami sudah menjelaskan bahwa kamulah yang ingin bertemu dengan mereka, tapi mereka tetap menolak." Howard merenung sejenak dan berkata dengan suara dingin, "Bukan langsung menolak, tapi menolak setelah jeda beberapa menit, sepertinya mereka melaporkan masalah tersebut ke pihak Tiongkok, sepertinya keluarga Yelah yang menginginkan tidak ingin bertemu denganku." Mengatakan itu, Howard mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun kematian Ye Changning, keluarga Ye masih begitu keras kepala, dengan volume yang kecil, dan tanpa orang seperti Ye Changning yang bisa berkumpul dan dimobilisasi sumber dayanya, mereka hanyalah badut pelompat di depan keluarga Rothschild, dan mereka masih berani terus melawan keluarga Rothschild, yang hanya mementingkan diri sendiri." Petik 2. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6147. Di keluarga Rothschild, seorang pemuda berkata dalam konferensi video, "Kakek, platform video pendek telah berkembang sangat pesat selama lebih dari setahun, dan memiliki basis pengguna yang besar di seluruh dunia, dan meskipun belum terdaftar, perkiraan nilai pasar saat ini yang diberikan oleh pasar modal sudah hampir mencapai 400 miliar dolar AS. 400 miliar? Howard bertanya dengan heran, "Apakah kamu yakin platform video pendek di distrik ini bisa memiliki nilai pasar yang tinggi?" Pihak lain mengangguk dan berkata, "Sekarang video pendek menyebar ke seluruh dunia. Dalam proses ini, platform video pendek di Tiongkok sedang naik daun. Perusahaan internet lama kita belum mampu mengejar mereka, dan sekarang video pendek sudah menjadi pintu masuk lalu lintas bagi semua industri. Selama mereka berbisnis, mereka semua berusaha mencari cara untuk mendapatkan lalu lintas dan mewujudkan realisasi lalu lintas melalui platform video pendek. Mereka telah menjadi pintu masuk lalu lintas bagi industri e-commerce, layanan virtual dan internet, dan mereka telah menjadi pintu masuk lalu lintas untuk semua industri. Pemberdayaan mereka dalam industri e-commerce, layanan virtual, dan bidang layanan bernilai tambah sangat kuat. 400 miliar dolar sebenarnya hanyalah perkiraan konservatif. Dan jika mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka mungkin bisa melampaui Facebook yang 800 miliar dolar nilai pasarnya." Kotoran, Howard mengumpat dengan marah, "Bagaimana perusahaan dengan volume sebesar itu bisa jatuh ke tangan keluarga Ye? Volume keluarga Ye sendiri awalnya hanya 1 atau 200 miliar dolar AS, bukan?" Pihak lain berkata tanpa daya, "Kakek,
Industri internet memang seperti ini. Asalkan berdiri di atas angin, bisa melambung dalam semalam. Zuckerberg dari Facebook, bukankah dia menjadikan bisnisnya sebagai pasar, nilai 800 miliar dolar AS? Howard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan mengutuk, sial. Sungguh harta karun yang diambil oleh keluarga Ye. Jika platform video pendek tersebut go public dengan lancar dan benar-benar mencapai kapitalisasi pasar sebesar 400 miliar dolar AS, bukankah keluarga Ye akan langsung menjadi keluarga nomor satu di Tiongkok? Ya, pihak lain dengan lembut mengangguk, ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Howard berkata dengan kesal, sepertinya bisa bangkit atau tidaknya sebuah keluarga tidak ditentukan oleh memiliki satu atau dua talenta yang luar biasa. Ye Changning sangat kuat, tapi dia juga gagal membawa keluarga Ye ke posisi nomor satu di Huaxia. Sebagai hasilnya keluarga Ye saat ini yang memperoleh platform video pendek, melakukannya dengan mudah. Tepat ketika Howard mengalami depresi, putra sulungnya menerima panggilan telepon lagi, dan kemudian berkata kepadanya dengan wajah tegang, "Ayah, opini publik sedang bergejolak dengan cepat, pihak Washington telah membentuk gugus tugas investigasi, untuk segera pergi ke penjara Brooklyn akan memasuki penyelidikan, dan Biro Penjara New York serta FBI akan mengambil alih penjara Brooklyn, dan tim yang mengambil alih telah pergi." Howard berkata dengan wajah gelap, masalah ini semakin besar. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, apakah ada informasi kontak untuk Bruce Weinstein itu? Saya ingin berbicara dengannya melalui telepon. Saat ini, Bruce Weinstein sedang duduk di kantornya, merekam video ketiganya. Untuk berkonsentrasi merekam video, ponselnya telah dialihkan ke mode penerbangan. Namun yang tidak dia duga adalah telepon rumah di mejanya tiba-tiba berdering. Dia dengan tidak sabar meraih telepon dan berkata dengan kasar, "Ada apa?" Howard dengan sabar memperkenalkan dirinya, "Halo Bruce, saya Howard Rothschild, kepala keluarga Rothschild. Saya pernah mendengar tentang Anda, dan saya sangat menyesal mengenai hal itu." Bruce mengumpat pelan, "Kau orang tua yang jahat, maafkan aku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu, bukankah kamu hanya ingin aku mengubah kata-kataku? Biar ku beritahu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini, kali ini aku akan melawan kalian semua sampai mati, memancing sampai mati." Bersambung.